Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Novianto, NIM 2119312. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban saya. Yang pertama yaitu mandiri. Mandiri dideskripsikan yaitu kemandirian berwirausaha merujuk pada sikap dan kondisi usaha dengan semangat berwirausaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengandalkan kemampuan sendiri. Dalam pengembangan aplikasi entrepreneurship tingkat SMP dan SMA, guru memberikan ajakan kepada siswa untuk selalu belajar mandiri di rumah masing-masing. Yang kedua, guru memberikan tugas individu kepada siswa untuk dikerjakan dengan pemahaman sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, pengembangan aplikasi entrepreneurship di tingkat PAUD dan SD, yaitu siswa diajarkan untuk masuk kelas tanpa didampingi orang tua. Lalu selanjutnya, pengembangan entrepreneurship di pendidikan non formal, yaitu diadakan pelatihan kewirausahaan, kemudian siswa dianjurkan untuk membuat suatu produk dan menjalankan usahanya secara mandiri. Di sini siswa disuruh untuk kreatif dan inovatif untuk bisa membuat suatu produknya sendiri dan dapat menjualnya dengan berniaga. Selanjutnya yaitu kreatif. Kreatif dideskripsikan yaitu kemampuan seseorang untuk menuangkan ide dan gagasan melalui berpikir kreatif, menciptakan sesuatu yang menuntut pemusatan perhatian, kemauan, kerja keras, dan ketekunan. Dalam pengembangan aplikasi entrepreneurship di SMP dan SMA, yang pertama, menambahkan mata pelajaran muatan lokal berupa SBK pada silabus dan RPP. Kemudian, memberi tugas kepada siswa untuk membuat suatu seni keterampilan pada mata pelajaran muatan lokal. Selanjutnya, pengembangan aplikasi entrepreneurship di PAUD dan SD, yaitu memberikan mata pelajaran menggambar kepada siswa SD dan mewarnai kepada siswa PAUD. Dan selanjutnya, pengembangan aplikasi entrepreneurship pada pendidikan non formal, yaitu yang pertama, mengadakan pelatihan desain grafis bagi siswa. Yang kedua, mengadakan lomba desain grafis di sekolah. Contohnya dengan begini, siswa dapat kreatif dan inovatif dalam kreasinya pada membuat desain grafis. Selanjutnya, yang ketiga, berani menanggung resiko. Dideskripsikan salah satu kunci dalam memulai usaha karena dalam komponen ini banyak sekali item yang mengikuti, yaitu berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadapi masalah, berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang, serta berani untuk bangkrut. Di sini benar-benar berani menanggung risiko yang akan dihadapi tersebut. Dalam pengembangan aplikasi entrepreneurship di SMP dan SMA, yang pertama, memberikan hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah. Di sini memacu pada disiplin.
dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberi hukuman bagi siswa yang tidak mengerjakan PR, sama dengan tadi, yaitu disiplin dan bertanggung jawab, karena harus berani menanggung risiko yang berbuat. Selanjutnya, pengembangan aplikasi internship di PAUD dan SD, yaitu bagi siswa yang terlambat masuk kelas diberi hukuman bernyanyi di depan kelas. Selanjutnya, kemudian pengembangan aplikasi internship pada pendidikan non formal. Yang pertama, memberi hukuman bagi siswa yang melanggar peraturan sekolah. Yang kedua, memberikan hukuman bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas-tugas dari guru. Selanjutnya, yang keempat, jujur. Jujur didefinisikan yaitu mampu mengatakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak boleh menutupi sedikit pun, tidak boleh menyembunyikan, harus benar-benar mengatakan semuanya dengan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dalam pengembangan aplikasi internship di SMP dan SMA, yang pertama, guru memberikan lembaran tugas sholat 5 waktu untuk diisi sendiri oleh siswa. Di sini siswa dituntut untuk jujur di rumah itu melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak, atau masih bolong-bolong. Selanjutnya, pengembangan aplikasi internship di PAUD dan SD, yaitu menanyakan kepada siswa sebelum memulai pelajaran dengan menanyakan sudah sarapan belum atau sudah mandi belum kepada siswa. Selanjutnya, yaitu pengembangan aplikasi internship pada pendidikan non formal, yaitu yang pertama, menanyakan alasan kepada siswa ketika tidak masuk kelas. Jadi siswa diwajibkan untuk jujur alasan kenapa tidak masuk kelas, tidak boleh menutupi atau menyembunyikan dari guru, mungkin karena sakit atau ada acara atau urusan tertentu di rumah. Selanjutnya, memberikan buku kegiatan sholat 5 waktu dan diisi oleh siswa, sama seperti tadi. Di sini siswa diwajibkan untuk jujur dalam mengisi lembaran tersebut, di mana siswa itu melaksanakan sholat 5 waktu atau tidak, atau masih bolong-bolong, atau kadang masih meninggalkan sholat. Selanjutnya, yaitu yang kelima, terakhir, kepemimpinan. Kemampuan seseorang dalam memimpin orang lain, bukan hanya memimpin tetapi juga harus bisa memahami, karena dengan bisa memahami orang tersebut maka kita mengerti dan bisa untuk memimpinnya. Dalam pengembangan aplikasi internship di SMP dan SMA, yang pertama, sebelum memulai pelajaran berdoa dipimpin oleh siswa. Yang kedua, mengadakan kegiatan pramuka. Selanjutnya, pengembangan aplikasi internship di PAUD dan SD. Yang pertama, berlatih untuk memimpin sebuah permainan di dalam kelas. Kemudian, pengembangan aplikasi internship di pendidikan non formal, yaitu sebelum memulai pelajaran berdoa dipimpin oleh siswa. Yang kedua, mengadakan praktek menjadi imam sholat.
Selanjutnya yang keenam, ternyata masih ada lagi, berorientasi pada tindakan. Dideskripsikan berpikir cepat dan bertindak terhadap sesuatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Pada pengembangan aplikasi entrepreneurship di SMP dan SMA, yaitu contohnya itu belajar berdiskusi dalam kelas. Dan pada pengembangan aplikasi entrepreneurship di PAUD dan SD, yaitu menonton video yang berkaitan dengan berorientasi pada tindakan. Dan kemudian pengembangan aplikasi entrepreneurship pada pendidikan non formal, memberikan suatu kasus permasalahan kemudian didiskusikan dan membuat solusi dari permasalahan tersebut. Yang terakhir, kerja keras, kegiatan usaha yang melakukan secara sungguh-sungguh guna mencapai suatu target dan kepuasan serta untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pengembangan aplikasi entrepreneurship pada SMP dan SMA, contohnya itu memberikan tambahan nilai bagi siswa yang tidak pernah alfa dan juga memberikan tambahan nilai bagi siswa yang aktif pada atau di kelas, dan juga memberikan nilai tambah bagi siswa yang selalu mengerjakan tugas dan mendapat nilai yang bagus di kelas. Selanjutnya, pengembangan aplikasi entrepreneurship pada pendidikan PAUD dan SD. Contohnya yaitu memberikan hadiah bagi siswa yang selalu mengerjakan PR. Kemudian, pengembangan aplikasi entrepreneurship pada pendidikan non formal. Contohnya yaitu memberikan tugas praktek membuat suatu produk. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.